100天快乐。 Perasaan Cheng Yao sedih bercampur bahagia karena ternyata Qian masih setia menunggunya. Ia bahkan menunda penerbangannya hingga besok pagi karena Qian telah berjanji untuk merayakan hari jadi mereka berdua. Qian juga memberikan hadiah kalung yang sangat disukai oleh Cheng Yao dan langsung memakaikan kalung tersebut kepada Cheng Yao yang membuat hati kekasihnya tersebut menjadi senang dan berbunga-bunga. Suasana tersebut dimanfaatkan oleh Qian dengan memeluk dan mulai menciumi leher Cheng Yao. Cheng Yao pun terdiam dan mulai memejamkan matanya, tapi entah kenapa Cheng Yao tiba-tiba saja langsung kabur masuk ke kamarnya dengan alasan merasa gatal. Tak putus asa Qian pun mencoba merayu Cheng Yao dan masuk ke dalam kamarnya. Pagi hari saat bangun Cheng Yao terkejut karena Qian sudah tidak ada lagi di sampingnya. Rupanya Qian bangun lebih awal guna mengejar penerbangan untuk melakukan perjalanan bisnis. Tak lupa Qian meninggalkan hadiah spesial berupa gambar duplikat dirinya untuk kekasihnya tersebut. Keesokan harinya saat di kantor Cheng Yao sedang melaporkan tugas yang telah ia kerjakan kepada Yiran, dan Yiran pun tampak puas dan memuji hasil kerja Cheng Yao, tapi kemudian seperti biasa Yiran kembali memberikan tugas kepada Cheng Yao berupa kasus kecil, yaitu kasus perceraian pasangan tua yang berbiaya cukup rendah. Namun sekali lagi Cheng Yao dengan senang hati tetap menerima tugas yang diberikan atasannya tersebut. Tak menunggu lama Cheng Yao pun langsung melaksanakan tugasnya. Ia menemui kliennya seorang wanita tua yang sangat cerewet bernama Wu Ji. Baru datang saja wanita tersebut langsung meminta Cheng Yao untuk mencatat semua barang berharga miliknya. Kemudian mereka pun minum bersama di sebuah restoran untuk membicarakan kasusnya. Tanpa sungkan wanita tersebut memesan banyak makanan yang membuat Cheng Yao menjadi heran dan ia terus saja berbicara dan meminta Cheng Yao mengurangi biaya pengurusan kasusnya. Beberapa hari kemudian Qian yang sengaja pergi ke pantai menghubungi Cheng Yao. Ia terlihat sangat merindukan dan sedikit mengkhawatirkan kondisi pacarnya tersebut, walaupun Cheng Yao merasa baik-baik saja dan enjoy menjalani pekerjaannya sebagai bawahan Yiran. Qian juga berniat suatu hari nanti mengajak Cheng Yao untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri bersama dirinya. Keesokan harinya Cheng Yao melaporkan tugas yang telah ia kerjakan kepada Yiran. Yiran tampak heran karena klien yang Cheng Yao tangani adalah orang yang sangat sulit, tapi Cheng Yao pun berhasil menanganinya dengan baik dengan daftar bukti yang begitu rinci. Akan tetapi sebenarnya Yiran sangat tidak suka dengan kepintaran Cheng Yao yang selalu saja berhasil mengerjakan tugas sesulit apapun yang ia berikan pada Cheng Yao. Tak sampai di situ, dengan liciknya Yiran pun melaksanakan niat jahatnya kepada Cheng Yao. Ketika Cheng Yao sudah pulang dari kantor, Yiran diam-diam memeriksa dan mengambil berkas surat hutang milik Cheng Yao. Keesokan paginya Cheng Yao menjadi panik karena ia sudah tidak menemukan lagi berkas miliknya padahal sidang akan segera dimulai. Tan Ying pun jadi curiga ada orang dalam yang sengaja mengambilnya. Atas kejadian tersebut si klien menjadi sangat marah dan mengatai-ngatai Cheng Yao karena ia bisa saja kehilangan 100.000 yuan dari tuntutannya, tapi Cheng Yao berusaha tenang dan berjanji akan memperjuangkan kliennya tersebut. Untuk meyakinkan sang klien, Cheng Yao pun berani memberikan kompensasi dari uang pribadinya jika sang klien kalah di persidangan nantinya. Kemudian tibalah saatnya sidang dimulai. Cheng Yao pun dengan terus terang telah kehilangan dokumen asli perjanjian hutang milik kliennya. Tak ayal keributan pun terjadi di persidangan tersebut dan saling klaim antara kedua belah pihak. Sang suami tak mengakui bahwa ia memiliki hutang semasa pernikahannya seperti yang dikatakan oleh mantan istrinya tersebut. Cheng Yao pun mencoba menenangkan situasi tapi tak digubris sama sekali. Akhirnya pihak keamanan membawa keluar Wu Ji sang penggugat. Cheng Yao kembali membujuk Wu Ji untuk kembali ke ruangan sidang agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Kemudian sidang pun dilanjutkan kembali. Cheng Yao yang sangat pintar mengeluarkan jurus keduanya, yaitu ia menunjukkan fotokopi dari surat hutang tersebut lengkap dengan bukti transfer dan laporan bank yang pada akhirnya tergugat tak bisa mengelak lagi dan hakim memutuskan menyetujui gugatan yang diajukan Cheng Yao. 10万元借款，原告提交了借条复印件，以银行转账凭证予以本院予以认可。现 Tapi anehnya sang klien tersebut tetap saja meremehkan kemampuan Cheng Yao.
Keesokan harinya Cheng Yao dan Tan Ying sedang berada di kantor dan memuji keberhasilan Cheng Yao dalam menangani kasus Wu Ji, tapi tiba-tiba saja klien Cheng Yao tersebut sudah ada di kantor sambil marah-marah dan melemparkan telur di ruangan tersebut. Ia juga terus menyalahkan Cheng Yao yang telah menghilangkan barang bukti kasusnya padahal Cheng Yao telah memenangkan kasusnya. Cheng Yao pun mencoba menenangkannya tapi malah makin menjadi-jadi, bahkan ia sampai melempar telur ke tubuh Cheng Yao. Hal tersebut membuat Tan Ying melindungi Cheng Yao dan mengancam serta akan melaporkan Wu Ji ke polisi atas tindakannya. Pada saat itu tiba-tiba Yiran ada di sana, mencium ada gelagat yang tidak beres. Tan Ying pun segera menghubungi Wu Jun untuk segera datang ke kantor membantunya. Bak drama yang sudah diatur, Yiran pun bersikap seolah-olah bak pahlawan membela Wu Ji dan menyalahkan tindakan Cheng Yao yang telah menghilangkan barang bukti. Sikap Yiran tersebut membuat Cheng Yao menjadi heran, apalagi Yiran secara sepihak memutuskan mengembalikan biaya pengacara Wu Ji. Tak hanya itu, Yiran juga menyinggung mengenai kedekatan Cheng Yao dengan Qian. Hal tersebut makin membuat Cheng Yao kebingungan dan merasa dipermalukan dan benar-benar kehilangan muka di hadapan semua karyawan. Cheng Yao pun tak terima cara Yiran menangani masalah yang menimpanya, apalagi dengan menghapus biaya pengacaranya kepada kliennya tersebut karena sudah ada aturannya. Dan ia akan bertanggung jawab atas kehilangan dokumen tersebut serta ia tidak mau dipaksa untuk mengakui kesalahan. Cheng Yao sampai menantang Yiran dan bersedia menyelidiki dokumen yang hilang tersebut. Pada saat yang bersamaan Wu Jun pun ada di sana, ia menyuruh semua karyawan untuk bubar dan menenangkan Cheng Yao yang masih trauma dan sedih. Kemudian Wu Jun pun menemui Yiran di ruangannya, ia memperingatkan Yiran untuk tidak macam-macam dengan Cheng Yao karena telah mempermalukannya di depan semua karyawan, dan Yiran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 依然，当初我跟钱恒是看中你的工作能力才找你进来的。 我希望你不要因为一些个人情感而让我后悔找你进来，好吗？ Tak lama setelah itu Cheng Yao menemui Wu Jun pun kaget karena tiba-tiba saja Cheng Yao ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya.